Namo Buddhaya, selamat datang di Masmus Channel. Channel yang akan memperkaya wawasan dan pengetahuan Anda terkait ajaran Buddha yang perlu Anda ketahui. Namun sebelumnya, silahkan tekan tombol like dan subscribe agar Dharma dapat berkembang ke seluruh Nusantara. Selamat mengikuti. Hidup berkecukupan merupakan salah satu hal yang diidamkan oleh semua orang. Buddha tidak pernah menganggap bahwa kekayaan sebagai sesuatu yang harus dijauhi. Justru sebaliknya, Buddha melihat kekayaan dapat dimanfaatkan untuk mencari kebahagiaan apabila digunakan dengan cara yang tepat. Sebagai berumah tangga, sudah seharusnya mencari nafkah, mencari penghidupan yang layak dengan cara yang benar. Penghidupan yang benar yaitu tidak merugikan dan membahayakan diri sendiri maupun orang lain atau makhluk lain. Rumah tangga bebas memilih dan memiliki mata pencaharian dengan tidak melanggar hukum negara. Sudah kewajiban setiap rumah tangga untuk giat dan penuh semangat dalam bekerja mencari nafkah untuk memperoleh kenyamanan, kemajuan, dan kesejahteraan hidup. Inilah yang disebut dengan penghidupan benar, dilakukan dengan cara yang benar sesuai dharma. Hasilnya membawa berkah bagi orang yang mempraktekannya. Setelah penghasilan yang didapat dan dikumpulkan dengan baik, maka haruslah dikelola dan dipergunakan dengan baik dan bijak. Terus bagaimana cara mengelola keuangan menurut Buddha? Dalam mengelola penghasilan, menurut ajaran Buddha dapat dibagi sesuai kebutuhannya. Dalam Sikalawadha Sutta, Buddha memberikan anjuran bahwa penghasilan dapat dikelola menjadi 4 bagian sama besar. Bagian pertama digunakan untuk konsumsi, untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk menunjang kehidupan seperti makan, minum, tempat tinggal, pakaian, hiburan, dan lain sebagainya. Namun perlu diperhatikan antara kebutuhan dan keinginan agar tidak terjebak kepada keinginan yang tidak berujung sehingga akan menjadi boros, berfoya-foya, atau menghamburkan harta. Bagian kedua yaitu modal kerja. Perlu dipastikan bahwa jumlah modal kerja mesti cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran operasional perusahaan sehari-hari. Dengan tambahan 25% dari penghasilan, harapannya perusahaan dapat beroperasi secara efisien dan tidak mengalami kesulitan keuangan dan usaha semakin berkembang. Bagian ketiga digunakan untuk investasi. Investasi merupakan salah satu faktor strategis dalam kegiatan perekonomian. Investasi adalah aktivitas penanaman uang atau modal atau aset berharga untuk tujuan memperoleh keuntungan. Bentuknya bermacam-macam, ada saham, reksadana, logam mulia, dan lain sebagainya. Nah, dengan berinvestasi sekitar 25% dari penghasilan, seseorang rumah tangga bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Bagian yang keempat disimpan sebagai dana darurat. Ini dipergunakan sebagai dana darurat misalnya saat sakit, dan dapat juga sebagian untuk melakukan amal kebajikan dengan berdana ke wihara atau tempat lain sehingga kita memiliki karma baik. Bila 4 langkah pengelolaan uang dijalankan dengan tekun dan disiplin, maka cepat atau lambat kemapanan ekonomi dapat segera terwujud. Selain itu, Buddha menjabarkan 6 hal yang perlu dihindari karena penyebab pemborosan kekayaan, yaitu 1. Kecanduan pada miras dan obat-obatan terlarang. 2. Berkeliaran pada waktu yang tidak pantas. 3. Menghadiri hiburan malam. 4. Ketagihan berjudi. 5. Dikelilingi orang-orang yang tidak baik. Yang 6 adalah kebiasaan bermalas-malasan. Setelah kita memiliki harta, bagaimana sih cara penggunaan yang benar? Dalam Anguttara Nikaya, Buddha menjelaskan bagaimana seorang menggunakan kekayaan. 1. Digunakan untuk membahagiakan diri sendiri, keluarga, dan orang sekeliling. Yang kedua, digunakan untuk menjaga supaya tidak dirampok, dicuri, dan aman dari banjir. Yang ketiga, digunakan untuk melakukan 5 jenis persembahan. Pertama, kepada keluarga dalam bentuk memberikan hadiah. Yang kedua adalah kepada tamu dalam bentuk sajian yang layak. Ketiga, untuk pada leluhur dalam bentuk patidana atau pelimpahan jasa. Keempat, kepada pemerintah dalam bentuk membayar pajak. Dan kelima, kepada para dewa dalam bentuk penyaluran jasa kebajikan. Nah, yang berikutnya ialah digunakan untuk berdana kepada samana atau petapa.
Nah, siapapun yang memanfaatkan kekayaan dengan sebaik-baiknya dipakai untuk 4 tindakan berjasa dan berharga tersebut, maka kekayaannya telah digunakan secara baik dengan tujuan penuh manfaat luhur. Persembahan yang telah diberikan juga penting untuk mengarahkan diri dengan tujuan terbebas dari kekotoran batin. Sebagai berumah tangga, sudah sewajarnya kita mencari nafkah dengan rajin dan bersemangat untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Dalam mencari kekayaan, haruslah dengan cara yang benar sesuai dharma dengan tidak merugikan dan membahayakan diri sendiri maupun makhluk lain. Penggunaan penghasilan secara bijak untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari akan memberikan manfaat bagi diri sendiri dan keluarga. Gunakan sebagian penghasilan untuk menambah modal, investasi, menabung, berdana, serta melakukan kebajikan. Jika semua dilakukan secara benar, maka kekayaan, kemasyhuran, usia panjang, kesehatan, maupun terlahir di alam yang berbahagia, surga dapat diraih.